Dan materi pertemuan ke-13 tentang analisis Pareto dan diagram sebab akibat. Sini ada sejarah tentang Pareto. Saat itu tahun 1906, ahli ekonomi Italia Vilfredo Pareto dalam penelitian idenya membuat sebuah pengamatan yang menarik. Dia menemukan bahwa 80% lahan di Italia dimiliki hanya 20% orang. Mencoba memperluas hubungan ini dalam negara lainnya, dia menemukan bahwa situasinya sama di seluruh Eropa. Seiring waktu, dia menyadari bahwa pembagian 80/20 ini tidak terbatas pada kepemilikan tanah, atau menemukan bahwa 20% kacang polong di kebunnya menghasilkan 80% tentang kacang yang dipanennya. Ada langkah pertama, analisis sebab akibat. Langkah kedua, menilai permasalahan, dan langkah ketiga, membuat diagram. Kebanyakan waktu analisis Pareto digunakan untuk menentukan permasalahan yang mana paling banyak menyebabkan masalah atau membawa pada hasil positif yang besar. Setelah membuat daftar, mulai proses analisis 80/20. Kamu akan mulai dengan menilai permasalahan atau penyebab di dalam daftar. Namun itu sebenarnya proses yang cukup tepat sasaran dalam banyak kasus. Contohnya, jika permasalahan terkait dengan keuntungan, nilai tiap masalah berdasarkan pada jumlah kehilangan keuntungan. Dan perlu melakukan sedikit riset untuk memastikan informasi yang benar, dan kemudian akan membuat sebuah diagram penilaian yang tampak seperti di bawah ini. Atau project 6 bulan, project 6 minggu, gangguan atau pesta atau ngobrol dan lain-lain. 6 jam untuk kurang lebih 6 jam per minggu, 36 untuk mengobrol, 36 jam kesalahan software kurang lebih 4 jam atau per minggunya 24 jam. Penundaan komunikasi antar departemen kurang lebih 10 jam per minggu, 62 jam. Penundaan persetujuan kurang lebih 3 jam per minggu, 18 jam. Karena contoh ini sangat sederhana, secara langsung tampak jelas bahwa produksi dan komunikasi antar departemennya menyebabkan lebih banyak penundaan daripada masalah lainnya. Langkah keempat, membuat grafik. Di sini ada contoh grafik tentang Mises deadline Pareto graphic. Sini ada production, communication, distribution, software, dan approval. Production mencapai 80% dan communication 65%, dan distribution mencapai 35%, software 25%, dan approval 15%. Diagram sebab akibat atau tulang ikan atau fishbone adalah alat menganalisis mutu dengan tujuan yang mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebab. Terdapat 7 faktor tidak berkaitan, yaitu 7M: material, manpower, method, mekanik, measurement, maintenance, management. Cara membuat diagram sebab akibat. Di sini akibat manajemen manusia, perawatan mesin, metode pengukuran, dan material. Sini ada contoh dari pelengkapan packing hilang diakibatkan oleh manusia, mesin, metode, material. Sini diakibatkan oleh manusia karena disebabkan oleh operator baru menjadi kurang
teratur, tidak terbiasa, mengantuk, ceroboh, lelah perilaku. Akibat mesin disebabkan oleh sabuk konvektor berisik terlalu cepat. Diakibatkan metode disebabkan oleh diagram alur proses kurang baik, penyimpanan kurang teratur, akibat material disebabkan beda ukuran dan bentuk, terlalu banyak perlengkapan. Dalam satu tim improvement sebaiknya melibatkan 4 atau 10 anggota yang langsung dan tidak langsung. Cara mencari dan membuktikan akar permasalahan. 1. Ada do the right thing and do the thing right. Do the right thing, frasa ini mempunyai makna sebagai pemilihan job mengacu ke aturan metode. Contohnya, ada job A, B, C, dan D. Job D adalah yang sudah ditentukan. Jadi, job A, B, C, dan E itu bukan job yang ditentukan dalam metode. 2. Metode 5 why, 5 kali kenapa. Katakanlah suatu sebab telah ditemukan. Tanya sebab kenapa, muncul pertanyaan seperti kenapa kamu gemuk, dan kenapa tidak olahraga, kenapa malas, karena tidak olahraga, disebabkan karena tidak olahraga. Dan kenapa tidak olahraga? Karena malas. Kenapa malas? Karena permasalahan malas itu salah satu akar permasalahan. 3. Fluke in dan fluke out. Pengecekan validitas atau kebenaran dari root cause itu adalah keharusan ada benar-benar dari root cause jika dimasukkan fluke in root cause ke dalam proses. Diagram Pareto digunakan untuk menemukan masalah utamanya kecacatan dan penyebab utama kecacatan dengan cara mengklarifikasikan masalah mutu ke dalam sebab penting yang sedikit dan sebab tidak penting yang banyak. Cara membuat diagram Pareto. 1. Tentukan macam masalah yang diteliti. Tetapkan data yang diperlakukan yang bagaimana mengklarifikasikan. Tetapkan metode pengumpulan data dan periodenya. Langkah kedua, rencanakan lemparan catatan data dan yang mendaftarkan semua item dengan menyediakan ruang untuk jumlah total. Langkah ketiga, isi lembaran catatan dan hitung jumlah total. Langkah keempat, buat lembaran data diagram Pareto yang mendaftarkan semua item. Langkah kelima, atur item dalam urutan jumlah dan istilah lembaran data. Item lain-lain diletakkan pada garis terakhir. Langkah kedua, gambar 2 sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal, tandailah sumbu vertikal kiri dengan skala dari 0 sampai total seluruhnya dan sumbu vertikal kanan dengan skala dari 0 sampai 100%. Sumbu horizontal bagi sumbu ini dengan jumlah interval sampai jumlah item yang diklarifikasikan. Langkah 7, buat diagram balok. Langkah 8, gambar kurva kumulatif kurva Pareto, tandai nilai kumulatif di atas interval kanan dan setiap item dihubungkan titik terdapat dengan garis. Langkah 9, tulis item yang berhubung dengan diagram atau judul kuantitas sebenarnya. Item yang berhubungan dengan data, periode, tempat penelitian, dan jasa. Sini ada contoh tabel 1 dan tabel 2 tentang tipe cacat Taili mencapai letak 10, goresan 42, noda 6, regangan 104, celah 4, lubangan pen 20, lain-lain 14, total keseluruhan juga 200. Tabel kedua, total kumulatif 104, 146, 166, 176, 182, 186, dan 200. Persentase
keseluruhan 52%, 21%, 10%, 5%, 3%, 2%, dan 7%, dan total keseluruhan 100%. Presentasi kumulatif 52%, 73%, 83%, 88%, 91%, 93%, dan 100%. Sini ada contoh diagram Pareto dari A. Retak, B. Goresan, C. Noda, D. Geragangan, celah, E. Celah, dan F. Lubang. Tipe diagram Pareto. Diagram Pareto berdasarkan gejala berhubungan dengan hasil yang tidak diinginkan dalam proses. Digunakan timbul menemukan masalah utama timbulnya permasalahan, mutu, biaya, pengiriman, keselamatan. Diagram Pareto berdasarkan penyebab berhubungan dengan sebab dalam proses. Digunakan mencari sebab utama timbulnya permasalahan. Operator, mesin, bahan baku, metode operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Pareto: teliti macam-macam klarifikasi dan buat bermacam-macam diagram Pareto. Tidak diinginkan bahwa judul lain-lain menyatakan presentasi yang tinggi, dan bila biaya dilanjutkan ke dalam data, sebaiknya menggambarkan diagram Pareto dengan sumber vertikal menunjukkan pemakaiannya. Sini ada contoh check sheet hasil produksi. Mesin community. Ini bentuk penyelesaian kasusnya. Jenis cacat, jumlah, presentasi kumulatif. Kertas terpotong ada 1045, kertas rusak 864, cetakan kotor 628, cetakan kabul 580, dan warna putih 397. Total cacat 3.514. Presentasenya 2,70%, 2,460%, 17,90%, 16,50%, dan 11,30% mencapai 100%. Kumulatif 29,7%, 54,30%, 72,20%, 88,70%, dan 100%. Di sini ada jenis-jenis cacat. Pada jumlah kertas terpotong 1045, kertas rusak 864, kertas kotor 628, cetakan kabur 580, dan warna pudar 397. Dan penyelesaian fishbone-nya, tingginya cacat kertas terpotong bisa disebut materi, metode, dan manusia mesin. Jika dari materi, kualitas kertas kurang baik, roll kertas terkuil, metode salah cara mengoperasikan, cara penyimpanan bahan baku rusak, salah langkah kerja. Jika di manusia, mengantuk, kurang konsentrasi, kelelahan, kurang teliti, lalai dalam pekerjaan. Dan mesin, mata peluang kertas kurang baik, mata peluang otomatis kurang sesuai dengan ukuran kertas, posisi plot kertas tidak kurang tepat, setting roll plate, conveyor mesin mati, register halaman bergeser.